Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhlis, peserta Latsar Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pemaparan singkat dengan tema harmoni. Dan sebelum saya lanjut, saya terlebih dahulu akan melakukan definisi bahwa harmoni ini adalah kerjasama antara berbagai faktor sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan satu kesatuan yang seimbang. Jadi dalam sebuah organisasi misalnya penting untuk melakukan kerjasama yang baik agar tujuan organisasi tersebut bisa dicapai. Nah, yang menjadi soal dalam hal ini adalah kadang memang dalam suatu organisasi terjadi yang namanya konflik. Ya ini ya karena disharmoni dalam organisasi tersebut itu tidak mampu diatasi. Nah, dampaknya adalah suasana bekerja dan lingkungan yang tidak nyaman, pekerjaan terbengkalai, kinerja buruk, ya, layanan kepada masyarakat juga tidak maksimal. Nah, sehingga ya kita memandang disharmoni ini memang adalah suatu penyakit yang harus diatasi dari sebuah organisasi atau kalau kita lebih khusus misalnya di OPD Sulawesi Barat sendiri itu memang harus menciptakan lingkungan yang harmonis dalam birokrasi. Gitu. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang harmonis ini ya setiap ASN seharusnya bersikap, berperilaku toleran, empati, dan terbuka terhadap perbedaan. Kira-kira itu yang penting untuk dimiliki oleh setiap ASN. Perilakunya harus toleran, empati, dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi memang ya ini juga sebenarnya disharmoni ini merupakan fenomena yang sulit untuk dihindari dalam satu organisasi. Kenapa demikian? Karena setiap individu sebenarnya beda-beda secara paradigma. Masing-masing memiliki paradigma. Dan paradigma itu mengantarkan setiap orang itu berbeda kepentingan. Ada yang kemudian berparadigma individualis. Dan itu kecenderungannya adalah ya memenuhi kebutuhan pribadinya saja. Jadi melihat organisasi sebagai alat untuk menciptakan suasana harmonis. Ruangan kerja harus dibuat nyaman sedemikian rupa. Tata ruang yang baik, komunikasi interpersonal tetap harus intens. Kemudian memberikan keluasan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Ya, kita harus ingat bahwa kita bekerja dalam suatu organisasi, kita tidak sendiri. Jadi kalau kita mengalami mentok atau kehabisan ide, ya kita bisa datang mencari orang lain, ya ide lain yang berada di tempat kita bekerja atau di organisasi kita. Nah, kemudian ya sebaiknya juga ya berbagi kebahagiaan dengan anggota organisasi. Nah, ini bisa membangun hubungan emosional, membangun hubungan yang lebih baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhlis, peserta Latsar Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022.